Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Soimah. Kebetulan di SMK Pelita ini Ibu mengajar bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini Ibu akan sedikit menjelaskan arti dan wawasan Wiyata Mandala. Nah, untuk mengefektifkan waktu, silahkan kalian simak ya. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan coba menjelaskan sedikit arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Yang mana wawasan Wiyata Mandala itu terbagi menjadi 3 kan? Wawasan, Wiyata, sama Mandala. Nah, wawasan berarti adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan Wiyata ini bisa diartikan sebagai pendidikan. Kemudian kalau Mandala ini bisa kita artikan sebagai tempat atau lingkungan. Jadi apa Wiyata Mandala? Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Apa saja sih unsur-unsur Wiyata Mandala? Unsur yang pertama ini biasanya ada sekolah. Nah, sekolah di sini merupakan lingkungan pendidikan. Kemudian unsur yang kedua ini biasanya harus ada yang namanya kepala sekolah. Nah, kepala sekolah di sini mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan. Kemudian unsur yang ketiga ini antara guru dan orang tua siswa. Ya, jadi antara guru dan orang tua siswa ini harus ada saling pengertian dan kerjasama untuk mengemban tugas pendidikan. Jadi tidak bisa hanya guru saja atau orang tua saja. Jadi guru dan orang tua siswa harus saling pengertian dan kerjasama itu. Kemudian yang keempat ini warga sekolah. Nah, di dalam warga sekolah baik itu di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Kemudian yang terakhir unsur dari Wiyata Mandala ini sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga gitu ya. Nah, kemudian apa sih kira-kira sekolah dan fungsinya? Jadi karena sekolah itu merupakan lembaga pendidikan formal, artinya tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan gitu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa tahapan ya fungsi dari sekolah. Nah, fungsi yang pertama, sekolah itu bisa berfungsi sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, bisa sebagai pandangan hidup atau kepribadian. Kemudian yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau hubungan manusia dengan Tuhannya. Dan yang keempat, kemampuan berkarya. Ya, itu sekolah dan fungsinya. Kemudian apalagi fungsi dari sekolah? Sebenarnya masih banyak gitu ya fungsi dari sekolah. Intinya adalah fungsi sekolah bisa sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antar guru, kemudian pengelola pendidikan gitu ya, siswa dalam PBM. Tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu. Kemudian ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar apa sih gitu ya. Nah, di sini kebetulan yang akan Ibu sampaikan ada 3. Yang pertama, adanya guru dan siswa. Ya, yang pertama itu ada guru dan siswa. Kemudian yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, kemudian juga mau belajar dan bekerja keras. Kemudian yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Itu ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Nah, kemudian berkaitan tentang prinsip sekolah.
kira-kira prinsip sekolah itu apa saja sih ya gitu ya. Nah, yang pertama, prinsip sekolah yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Kemudian yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Kemudian yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil. 4. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Kelima, sekolah sebagai pembinaan potensi di luar intelijensi. 6. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. 7. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Kemudian terakhir, sekolah juga bisa sebagai bagian dari masyarakat belajar. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan gitu ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan setidaknya ada yang terserap gitu ya. Jadi apapun nanti sistem belajarnya yang kita terapkan di sekolah, mudah-mudahan itu bukan menjadikan kalian tidak semangat belajar, karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka gitu ya. Jadi memang harus melalui proses daring. Ya, mudah-mudahan kedepannya kalian harus lebih semangat, sama guru juga tidak mau seperti ini gitu ya. Walaupun sistem memang lebih enak tatap muka, tapi mudah-mudahan dengan proses belajar yang seperti ini menjadikan kalian belajar bahwa belajar itu tidak hanya dari guru saja, bisa dari kita membaca buku sendiri, kemudian juga mencari di internet sendiri gitu ya. Jadi belajar itu bukan hanya berasal dari guru saja, bisa dari manapun. Pengalaman juga bisa dikatakan sebagai pelajar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.